Sinopsis drama Korea A-List SBS 2020 episode 9. Jin Gyung berada di tahun 2010 namun ia tidak berhasil menyelamatkan ibunya dari kematian. Setelah kecelakaan, Jin Gyung tidak menyadari kalau dia berada di tahun 2010. Dia bergegas mencari profesor, namun ketika datang di kelasnya, ia terkejut ketika melihat seorang profesor pria sedang mengajar dan mengira salah ruangan. Jin Gyung juga sempat menanyakan kepada profesor tersebut ruang kelas dari Profesor Tae-yi, namun dia mengatakan bahwa nama itu tidak ada. Kemudian berpikir kalau pemuda itu sedang mencari muridnya yang bernama Tae-yi. Tae-yi yang sedang duduk di kelas akhirnya memperkenalkan keluar dan mereka berdua bicara. Tae-yi tak mengerti dan tak mengenal Jin Gyung. Sementara itu Tae-yi masa sekarang sedang mengajar di kelasnya. Ia juga mengkhawatirkan Jin Gyung karena ia tidak dapat menghubunginya. Di tahun 2010, setelah Jin Gyung mengetahui bahwa Tae yang ada di hadapannya berumur 22 tahun dan semestinya yang sekarang adalah 32 tahun, akhirnya ia baru sadar kalau dirinya telah menjelajah waktu dan pergi ke 10 tahun lalu. Dia mendengar dari Tae muda sedang membicarakan tentang gerhana bulan biru dengan teman di ponselnya. Jin Gyung yang terikat masa lalu bahwa hari ini merupakan kematian ibunya. Ia langsung menelpon ibunya Sun Young. Jin Gyung juga menyuruh ibunya untuk tidak pergi keluar rumah dan mengunci pintu. Setelah telepon terputus, Jin Gyung langsung berlari ke rumahnya. Sementara itu Sun Young datang ke sekolah putranya. Ia menanyakan apa putranya menelpon dia atau tidak. Jin Gyung remaja itu mengatakan pada ibunya bahwa ia sedang berada di kelas dan tidak melakukan hal itu. Tae seperti menyadari akan sesuatu dan berpesan kepada putranya agar jika ada sesuatu orang mencurigakan untuk segera menghubunginya. Di tahun 2020, karena panik dan tak dapat dihubungi, Tae datang ke kantor polisi Jin Gyung. Namun Jin Gyung tidak ada di sana, justru Tae yang berada di sana sedang sedih. Ketika Do Young melihat Tae, ia langsung menyalahkan Tae tentang hal ini. Menurut Do Young, karena semua ini terjadi semenjak berhubungan dengan Tae dan sekarang Jin Gyung menghilang tanpa kabar. Malam hari, Jin Gyung akhirnya tiba di rumahnya. Dari jendela rumah ia melihat ibunya dan putranya. Dirinya sendiri yang lebih muda sedang makan malam dan ibunya mengajak ia minum persis seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Sementara itu Jin Gyung juga merasa pusing lalu ia melihat drone merah. Tak lama setelah itu, pria bernama Seo Kwon datang. Ia masih curiga pria itu pembunuh ibunya. Seo Kwon lari dan Jin Gyung mengejarnya. Setelah berhasil ketangkap, mereka berdua berdebat satu sama lain. Mereka mendengar suara teriakan Sun Young. Seo Kwon menyuruh Jin Gyung segera pulang untuk menyelamatkan ibunya. Jin Gyung melihat sial ibunya yang terjatuh dan mengambilnya. Kemudian ia datang ke rumah namun terlambat. Sennya sudah berdarah. Dia sadar kalau pria itu adalah putranya. Dalam perkataan terakhirnya, Senya merasa senang meskipun ia meninggal sekarang, tetapi dia sudah dapat melihat Jin Gyung tumbuh dewasa dengan baik. Jin Gyung berusaha untuk mencari pembunuhnya, namun Senya melarangnya untuk tidak terlibat lebih jauh dalam masalah ini. Dia juga menyuruh Jin Gyung mengeluarkan kartu waktunya. Sun yang menekan kartu itu dan membuatnya menyala. Dia juga berkata kepada Jin Gyung untuk tidak kembali lagi dan menyuruhnya hidup bahagia. Jin Gyung menangis. Tiba-tiba ia terbangun di tahun 2020 pada tempat yang sama ketika terjadi kecelakaan sebelumnya. Jin Gyung langsung datang ke ruang kelas Tae. Mereka berdua bicara di luar dan Jin Gyung langsung memeluknya. Tae merasa khawatir dan menanyakan keberadaannya. Mereka berdua melanjut ke pembicaraannya di ruangan. Saat itu Jin Gyung melihat pada bagian leher belakang Tae tidak ada simbol seperti milik ibunya. Untuk itu ia yakin bahwa mereka berdua orang yang berbeda. Dalam perbincangan mereka, akhirnya Jin Gyung sadar kalau ia telah pergi selama 1 pekan. Ia terkejut dan secara mendadak kepalanya pusing lalu tergeletak. Ia juga mengeluarkan sedikit darah dari hidungnya. Tae kemudian membawanya ke rumah sakit. Di kantor A-List, Shinyo memberitahu kepada Mihyun bahwa lubang waktu itu terbuka lagi dan orang melakukan perjalanan waktu adalah Park Ji-gyun. Mereka curiga kalau sopir truk itu adalah orang makalar suruhan yang sengaja ingin mencelakai Jin Gyung. Mihyun menyuruh Shinyo untuk menghapus seluruh CCTV yang merekam Jin Gyung. Ia juga memberitahu keberadaannya yang terluka dan berada di rumah sakit karena Jin Gyung melakukan perjalanan waktu tanpa melewati gerbang keberangkatan.
Jin Gyeom terbangun. Tae mengatakan bahwa ada sesuatu menarik pada kartu miliknya. Dia telah mengubah tingkat radiasi pada kartu tersebut. Jin Gyeom pergi ke tempat penelitian milik Seo Oh-won untuk menemuinya. Dia bahkan menerobos masuk ke ruangan Seo Won. Dia membicarakan tentang Seo Oh-won yang datang ke rumahnya 10 tahun lalu. Di hadapan Jin Gyeom, dia mengatakan tak tahu apa yang sedang Jin Gyeom katakan. Dia justru menyuruh Jin Gyeom untuk mencari siapa ayahnya dan menurutnya mungkin saja jawaban itu dapat dia dapat darinya. Di kantor Alice, Min Hyuk melapor kepada Chiam Am bahwa Jin Gyeom melakukan perjalanan waktu dan ia akan mencoba menculik dan membawanya ke kantor Alice. De-yong mendapat kabar dari Dong-ho bahwa mereka telah mendapat telepon Park Ji-gyeom. De-yong langsung segera datang ke rumah Jin Gyeom untuk menemuinya. Dia sangat khawatir dan sedih sesuatu hal buruk terjadi kepadanya. Jin Gyeom belum dapat menceritakannya sekarang, namun ia akan memberitahu setelah Jin Gyeom mengetahui semuanya. Karena khawatir, Do-young akan menginap dan tinggal di rumah Jin Gyeom. Sementara itu, Jin Gyeom juga mengatakan kepadanya bahwa ia akan mencari ayahnya. Keesokan harinya, Jin Gyeom datang ke Hyunsuk bahwa ia ingin menemui ayahnya karena menurutnya dia yang tahu akan masa lalu ibunya. Dari kantor polisi, Jin Gyeom pergi ke lingkungan rumah lamanya.